Nah, sekarang saya akan buka sesi pertanyaan dulu. Silakan yang mau tanya bisa raise hand. Saya buka sesi pertama 5 menit. Oke, timernya saya matiin karena ada yang tanya. Lilis Novitasari, silakan. Apa pertanyaannya? Lilis? Mana tadi orangnya? Ya sudah, saya buka 5 menit lagi ya. Silakan kalau ada yang mau tanya, raise hand. Saya buka 5 menit dari sekarang. Oh iya, uji T-nya itu uji T satu sisi ya, bukan yang dua sisi. Oke, Yuliana, gimana pertanyaannya? Izin bertanya Pak, untuk perhitungan uji T itu bagaimana ya Pak? Apakah saya belum ngajarin itu? Saya merasa sudah ngajarin itu. Oh, sengetan, Bang, sengetan. Anu, Mas. Sengetan itu sing disiku sing anu, Mas. Saya merasa sudah ngajarin itu. Dan videonya sudah saya kirim hari Jumat kemarin, kalau tidak salah. Kamu kelas saya bukan? Tadi siapa yang nanya? Juliana kalau nggak salah ya. Kamu kelas saya atau bukan ya? Iya Pak, tapi masih bingung gitu. Oke, sebelum saya jawab, karena saya merasa itu pertanyaan yang sangat gampang jawabannya. Ada yang bisa bantu Juliana? Karena saya merasa itu pertanyaannya gampang banget. Dan saya sudah jelasin. Tapi kalau memang nggak ngerti ya saya kasih tahu.
Ya sudah, saya terpaksa menjelaskan lagi. Saya bilang terpaksa karena ya memang itu rumusnya gampang banget. Menghitung T statistik ya tadi pertanyaannya ya Yuliana, benar? Oke. T statistik. Saya buka dulu bukunya Gus Widarjono ya. Nah, oke. Jadi ini adalah penghitungan T statistik. Nih ya. T statistik itu bisa dihitung dengan cara beta 1 dikurangi beta 1 bintang dibagi dengan standar error beta 1. Nah, beta 1 ngerti cara ngitungnya nggak, Yuliana? Iya, Pak. Oke, beta 1 ngerti cara ngitungnya ya. Nah, terus beta 1 bintang itu adalah nilai pada hipotesis 0. Nah, di hipotesis 0 kita itu selalu menganggap beta 1-nya itu 0. Nah, berarti kita bisa nulis kayak gini, beta 1 dikurangi 0 dibagi standar errornya beta 1. Atau beta 1 dibagi standar errornya beta 1. Standar error sudah ngerti cara ngitungnya, Yuliana? Udah, Pak. Oke, nah berarti T statistik atau T hitung bisa didapatkan dengan cara beta 1 dibagi standar errornya. Sudah, gitu aja. Apakah terjawab? Iya, Pak. Oke, saya sudah jelasin di video kalau nggak salah ya. Makanya saya kaget kok pertanyaannya segampang ini. Mungkin kamu belum nonton aja sih, atau belum ngikutin materinya aja. Oke, jadi T hitung bisa dicari dengan cara beta 1 dibagi standar errornya. Kemudian ada pertanyaan dari Lilis tadi ya, mungkin mic-nya bermasalah. Coba kalian lihat di chatnya Zoom ya. Untuk menghitung T-tabel, oke, saya luruskan dulu ya. T-tabel atau T kritis itu tidak dihitung, tapi dilihat dari tabel. Harus menggunakan dari buku Gujarati atau ada penghitungan. Nah, nggak ada penghitungannya. Kalian kalau mau lihat T-tabel atau T-hitung harus punya tabel T. Nah, di statistik 2 semester kemarin atau statistik induktif semester kemarin, kalian kan sudah pernah lihat tabel-tabel statistik kan? Tabel Z, tabel T, tabel F, tabel chi-square. Benar nggak? Coba dijawab lewat chat. Benar nggak? Apakah di semester 3, pada saat kalian mempelajari statistik induktif, kalian juga lihat tabel T, tabel F, tabel Z. Nah, T-tabel atau T kritis di ekonometrika, yaitu juga ngikut dari statistik. Laung ekonometrika kan salah satu dasarnya itu statistik. Kalian kalau mau ngambil mata kuliah ini kan harus lulus statistik induktif dulu. Berarti apa yang sudah kalian pelajari di statistik itu akan kepake di sini, di semester ini. Kalau mau lihat tabel T, kalau mau lihat nilai T tabel atau T kritis, ya kalian harus punya tabel T. Silahkan cari tabel T-nya dari mana, monggo. Yang jelas, kalau mau dibawa nanti di ujian,
harus dalam bentuk fisik ya, harus dalam bentuk kertas. Jangan dari HP atau tablet. Kemudian saya perlu menekankan satu hal lagi. Tabel T itu kalau di buku Gujarati, tabel T itu bisa diperoleh dari mana aja ya. Silakan kalian cari dari internet atau ngeprint dari halamannya Gujarati ya bisa. Ini juga sudah sempat saya singgung di video materi uji T kemarin. Di Gujarati ini kalian kalau lihat tabel T itu ada 2 baris alfanya. Misal di soal itu dikasih tahu alfanya sama dengan 5%. 5% itu kan 0,05. Nah, 0,05 itu ada 2 versi di sini. Nah, atau misal alfanya 10%. 10% itu 0,1. 0,1 juga ada 2 versi di sini. Nah, pertanyaannya, kita harus pakai yang baris pertama atau yang baris kedua. Nah, itu tergantung dari hipotesisnya apakah satu sisi atau 2 sisi. Nah, di bukunya Gujarati ini ada keterangannya. The smaller probability, ya, jadi probability yang lebih kecil, shown at the head of each column. Head itu kan kepala, kepala itu kan di atas. Berarti angka yang ada di atas itu adalah untuk hipotesis satu sisi. One tail, satu ekor, satu sisi, atau satu, apa ya namanya, setelah ekor sama sisi itu apa tuh? Hipotesis satu arah. Nah, jadi kalau kalian hipotesis alternatifnya itu satu sisi, maka alfa yang dipakai adalah alfa yang di baris pertama. Kalau hipotesisnya 2 sisi, alfa yang dipakai adalah alfa yang berada di baris kedua. Kemudian ini DF, degrees of freedom, itu N dikurangi K. Jumlah sampel dikurangi jumlah beta. Nah, misalnya pakai alfa 5%, hipotesisnya satu sisi. Berarti 5%-nya yang ini. Jumlah sampelnya katakanlah 10. K-nya berarti 2. Beta 0 dan beta 1 kan. Berarti ada 2 beta. Maka degrees of freedom-nya 10 kurangi 2 yaitu 8. Berarti kita akan dapat T tabel atau T kritis sebesar 1,86. Jadi T tabel atau T kritis itu tidak dihitung. Cukup dilihat dari tabel T aja. Nah, cuman kalau kalian lihat tabel T, itu kan jumlah sampelnya terbatas ya. Sampai ini 70 sampai 119 kan nggak ada. Kemudian setelah 120 juga nggak ada. Nah, kalau mau misalnya nyari T tabel untuk data yang jumlah sampelnya besar banget, misalnya lebih dari 200 gitu, ya itu bisa pakai rumus di Excel. Cuman saya lupa caranya gimana. Tapi kalian nggak akan lihat sampel lebih dari 10 kok. Ini kan baru mata kuliah pengantar aja. Jadi jumlah sampelnya sedikit aja. Oke, apakah terjawab, Elis? Oke, silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Saya buka 5 menit lagi. Materi UTS sampai mana? Tadi sudah saya tunjukkan ya. Duh, saya benci nih yang kayak gini nih.
Udah dikasih tahu, nanya lagi. Nih, materi yang diujikan adalah ini ya. Ini Melika, ini kamu kelas A ya? Kayaknya NIM-nya NIM awal-awal, berarti kelas A ya kamu ya? Oke, gini deh. Ini memang ekonometrika ini kalau dosennya nggak amanah ya berat. Loh, nggak ada materi korelasi kok diajarin korelasi. Kampret Simon Winceno. Ekonometrika. Buat yang kelas A, saya punya ini nih, saya punya link menuju video-video materi-materi yang sudah saya ajarin. Silahkan bisa dicek di situ ya. Kayaknya link itu akan mengarah bukan hanya ke videonya, tapi juga ke file data yang dipakai. Coba dicek dulu apakah benar link itu mengarah ke video dan data. Di sini kalau kalian lihat ada pertemuan 3, 4, 5, 7. Kenapa tidak ada pertemuan 6? Karena di kelas saya pertemuan 6 kemarin itu cuma latihan soal aja. Jadi nggak ada materi baru. Pertemuan 1 dan 2 itu baru pengantar. Belum mulai ngitung ya. Makanya di sini saya kasih videonya 4 aja. Pertemuan ketiga, di sini kita mulai menghitung beta 1 dan beta 0. Terus pertemuan keempat, ini menghitung R kuadrat atau R squared. Pertemuan kelima ini menghitung standard error. Dan pertemuan ke-7 itu melakukan uji T. Nah, kalian bisa klik lewat link yang saya share di chatnya Zoom itu. Silakan disimpan linknya, dibagikan ke teman-teman kelas A yang belum dapat materinya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, gini dong. Pertanyaannya pertanyaan tentang materi. Nah, Lilis nih ya. Interpretasi koefisien regresi misalkan terbukti tertolak. Tertolak itu maksudnya gimana ya, Lilis ya? Ya iya, yang ditolak itu apanya? Apanya yang ditolak?
Sebentar. Lilis, kamu bisa nyalain mikrofon aja nggak ya? Soalnya ini lebih enak, jauh lebih enak kalau kita bisa komunikasinya ngomong gitu. Karena saya pengen interaktif. Kalau cuman gini kan saya nggak tahu kamu paham atau enggak gitu loh. Nggak punya headset ya. Oke, kita tunggu dulu Lilis ya. Karena saya mau berinteraksi dengan yang tanya gitu loh. Saya mau berinteraksi, saya mau memastikan mereka ngerti yang saya jelasin. Suara saya masuk nggak, Pak? Oke. Saya kasih contoh yang kemarin lagi ya. Ini pertemuan 7 nggak tak simpan filenya di sini. Oh, kesimpan. Ya, 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 ya. Nah, sudah lihat yang ini belum, Lilis? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini beta satunya sama dengan 0, itu di H0 ya. H0 beta 1 sama dengan 0, kemudian HA beta 1 lebih dari 0. Tahu kenapa itu beta 1 lebih dari 0, Lilis? Lilis? Sebentar, Pak. Karena ini dalam situ investasi itu berpengaruh positif terhadap PDB. Kamu tahu artinya berpengaruh positif? Berpengaruh positif itu jika menimbulkan kenaikan, misalkan investasi itu dapat menaikkan PDB kayak gitu, Pak. Oke, jadi berpengaruh positif itu artinya kalau investasi naik, itu menyebabkan PDB naik. Secara logika ekonomi kan gitu. Nah, kalau secara logika atau teori ekonomi itu kayak gitu, nah berarti hipotesis alternatifnya ini harus lebih dari 0 beta satunya. Nah, kalau T tabel itu, ini bahasamu saya ganti ya, supaya teman-temanmu nggak bingung ya. Di chat itu Lilis nulis, T tabel lebih kecil dari T hitung. Jangan ngomong kayak gitu. Ngomongnya yang biasa dipakai aja. T hitung itu di depan naruhnya. T hitung lebih besar dari T tabel. Oke. Biasanya T hitung itu ditaruh di depan. T hitung lebih dari T tabel. Kalau T hitung atau T statistik itu lebih dari T tabel, ya, jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 itu ditolak. Nah, ternyata setelah kita hitung, T hitungnya itu kemarin dapat 3,65, terus setelah kita cek T tabel, ketemu T tabelnya itu 1,86. Berarti mana yang lebih gede nih, Lilis? T hitung, Pak. Yang lebih gede adalah T hitung. Nah, karena T hitungnya itu lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. H0 itu kan bilang kayak gini ya, investasi tidak berpengaruh terhadap PDB. Nah, itu kan pernyataan H0. Nah, pernyataan H0 ini ditolak. Berarti kita anggap pernyataan ini nih salah.
maka pernyataan yang benar adalah yang ini. Yang pernyataan HA, investasi berpengaruh positif terhadap PDB. Nah, kalau H0-nya itu ditolak, berarti kan terbukti bahwa investasi itu berpengaruh positif terhadap PDB. Kalau terbukti seperti itu, baru beta satunya itu diinterpretasikan kayak biasa. Jika apa tadi? Jika investasi naik 1 miliar rupiah, maka PDB naik 4,27 triliun rupiah. Nah, kalian akan menginterpretasikan ini kalau H0-nya itu ditolak. Kalau H0-nya itu tidak ditolak, atau kalau T hitung itu kurang dari T tabel, berarti kan H0 tidak ditolak itu berarti kan gini. Pernyataan ini tidak ditolak. Tidak ditolak itu kan berarti diterima ya. Ya berarti kesimpulannya investasi tidak berpengaruh. Nah, kalau tidak berpengaruh, berarti beta satunya itu nggak usah diinterpretasikan. Ya, jadi kalau H0-nya itu tidak ditolak atau diterima lah ya. Kalau H0-nya itu diterima atau tidak ditolak, berarti beta satunya itu tidak usah diinterpretasikan. Kalau H0-nya ditolak, baru beta satunya diinterpretasikan. Nah, tapi di ujian nanti soal tentang interpretasi beta 1 itu muncul duluan daripada soal uji T. Jadi ya nggak apa-apa, interpretasikan aja. Karena kami cuma pengen ngetes pemahaman kalian dalam menginterpretasikan beta 1. Tapi nanti kalau misalnya kalian melakukan penelitian pakai ekonometrika, kalau misal H0-nya ini tidak ditolak, berarti koefisiennya tidak perlu diinterpretasikan. Karena variabel independennya itu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apakah terjawab, Lilis? Terjawab, Pak. Coba ulangi, gimana? Jika beta satunya itu tidak berpengaruh. Stop. Itu pernyataan yang salah ya. Yang berpengaruh atau tidak berpengaruh itu apa? Apanya? Yo. Yang lain bisa bantu? Yang berpengaruh atau tidak berpengaruh itu apa? Variabelnya. Variabel. Ya. Jadi investasi tidak berpengaruh terhadap PDB. Beta itu bukan variabel. Beta itu adalah koefisien dan konstanta. Jadi kalian jangan bilang beta 1 berpengaruh terhadap ini, beta 1 tidak berpengaruh terhadap ini. Itu salah. Yang berpengaruh atau tidak berpengaruh itu adalah variabel. Jadi investasi berpengaruh terhadap PDB, investasi tidak berpengaruh terhadap PDB. Jadi misalnya X itu investasi ya, terus Y itu PDB. Jika H0 ditolak, maka beta 1 terbukti nyata atau signifikan. Karena tidak sama dengan 0. Tadi kan H0-nya bilang beta 1-nya itu sama dengan 0. Kalau H0-nya ditolak, ini misalnya ditolak gitu ya, berarti pernyataan ini kan ditolak. Jadi beta 1-nya itu bukan 0. Kalau 0 kan nggak ada ya. 0 itu kan artinya nggak ada, berarti nggak nyata. Nggak nyata atau tidak signifikan. Nah, jika H0 itu ditolak, maka beta 1 itu terbukti nyata atau terbukti signifikan. Karena tidak sama dengan 0. Bisa lebih dari 0, bisa kurang dari 0. Artinya,
investasi berpengaruh terhadap PDB. Ya, jadi beta 1 itu terbukti signifikan atau tidak signifikan, atau nyata atau tidak nyata. Investasi itu berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap PDB. Jadi jangan kebalik-balik. Koefisien itu terbukti nyata atau signifikan, atau tidak nyata atau tidak signifikan. Kalau variabel itu berpengaruh atau tidak berpengaruh. Jadi yang dibilang berpengaruh atau tidak berpengaruh itu nama variabelnya. Tergantung ini variabelnya nanti apa ya, nama variabelnya. Independen terhadap dependennya nanti apa, tergantung. Oke, gimana tadi, Lilis? Coba direkap, tolong. Jika H0 ditolak, maka B1 terbukti nyata atau signifikan, artinya investasi berpengaruh terhadap PDB. Namun jika H0 itu diterima, maka tidak usah ditulis, Pak. Jika H0 itu diterima, maka beta 1 terbukti tidak nyata atau tidak signifikan. Ya berarti investasi tidak berpengaruh terhadap PDB. Jadi tidak usah dibilang jika investasi naik ini maka PDB naik, itu tidak usah kalau tidak berpengaruh. Kalian harus menginterpretasikan itu kalau variabelnya terbukti berpengaruh aja. Tapi sekali lagi, karena soal tentang interpretasi beta 1 itu muncul duluan daripada soal UJT itu kayaknya soal terakhir. Soal beta 1 itu kayaknya soal kedua, nomor 2. Nah, jadi kalian tetap interpretasikan aja, nggak apa-apa. Karena memang kami minta kalian untuk menginterpretasikan. Kalau ternyata terbukti tidak berpengaruh, ya udah. Itu di soal UJT. Ini di soal interpretasi, kami minta kalian menginterpretasikan. Oh iya, soalnya nanti nilai totalnya itu lebih dari 100. Jadi kalian pilih aja sampai total nilainya 100. Jangan lebih, ya. Jadi setiap soal nanti ada nilainya. Kalau di total itu lebih dari 100. Kalian pilih aja supaya nilainya 100. Sebentar. Untuk kelas, khusus untuk kelas saya ya, yaitu B dan C ya. Khusus untuk kelas saya tidak menyarankan kalian ngerjain soal nomor 9. Jadi tolong jangan kerjain soal nomor 9. Itu soal di luar kesepakatan. Jadi yang bikin soal awalnya saya sama Bu Andri, terus tiba-tiba Pak Simon nambahin. Soal nomor 9 itu belum ada materi yang belum diajarin. Jadi saya tidak menyarankan mahasiswa kelas saya, yaitu kelas B dan C, mengerjakan soal nomor 9. Lihat aja soal nomor 1 sampai 8. Untuk kelas lain, A, D, E, F, ya bodoh amat. Bukan kelas saya. Jadi ada 9 soal ya. Nomor 1 sampai 7 itu total nilainya 100. Terus ada nomor 8 dan 9. Kalau kalian ngerjain nomor 8 dan 9 itu total nilainya 130. Tapi sekali lagi sebaiknya kalian, bukan sebaiknya sih, saya hanya mau menerima nilai total 100. Jadi kalian pilih sampai nilainya 100. Dan khususon kelas B dan C, kalau bisa sih jangan ngerjain soal nomor 9. Lihat nomor 1 sampai 8 aja.
Oke, silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Pak, boleh nggak menanyakan pertanyaan yang tadi? Gimana? Berarti yang T-tabel itu N-K ya, Pak? Oke, saya tunjukkan tabel T lagi. Apakah maksudmu itu degrees of freedom? Iya, Pak. Ya, degrees of freedom pada saat kita melakukan uji T itu dapat dicari dengan cara N-K. N itu adalah jumlah sampel, K itu adalah jumlah beta. Betanya ada berapa? Kalau variabel independennya cuma 1, berarti kan hanya ada beta 0 dan beta 1. Berarti jumlah betanya ada 2. Nah, tergantung jumlah sampelnya nanti berapa. Kalau jumlah sampel misalnya 20, berarti degrees of freedom-nya berapa? 18. 18. Nah, degrees of freedom 18. Nah, terus misal kita pakai hipotesisnya satu sisi, alfanya 1%. Berarti yang mana? Hipotesis satu sisi, alfa 1%. Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Apanya yang nggak kelihatan ya? Kurang ke bawah. Apakah alfanya nggak kelihatan semuanya? Kelihatan 0,1 itu, Pak, yang atas samping 0,25. 1% itu 0, berapa? Ayo. Yuk, 1% itu 0, berapa? Tolong dibantu ya. Persen itu artinya apa sih? Per 100, Pak. Persen itu artinya per 100. Jadi kalau 1% itu sama dengan 1/100. Ya coba sana pakai kalkulator 1/100 atau 1 dibagi 100 hasilnya berapa? 0,01. 0,01 bukan 0,1 ya. Itu adalah dua angka yang berbeda. 0,01 dan 0,1 itu beda. Oke, Lilis? Iya, Pak. Nah, jadi saya ulangi. Kalau misalnya sampelnya itu 20 dan uji hipotesisnya ini satu sisi, alfanya 1%. Berarti T-tabelnya yang mana? Angkanya berapa T-tabelnya? Atau yang lain deh, yang lain. 2552, Pak. Jumlah sampelnya tadi 20 ya. Terus alfanya 1%. Hipotesisnya satu sisi. 2,552. Iya, Pak. Ini ya. Nah, benar. 1%, satu sisi itu pakai 0,01 yang atas. Bukan 0,01 yang ini. Nah, berarti T-tabelnya 2,552. Nah, nanti tergantung di soalnya kalian dikasih tahu alfanya itu berapa.
Kalau nggak dikasih tahu, bebas ya. Kalau nggak dikasih tahu di soal alfanya berapa, silakan kalian pilih. Silakan kalian pilih mau pakai 1%, 5%, 10%, monggo. 1% itu 0,01, 5% itu 0,05, dan 10% itu adalah 0,1. Nah, tapi seperti yang sudah saya kasih tahu di materi video kemarin ya, pada saat uji T ya, di Gujarat ini, di buku Gujarat ini, alfanya kan ada 2 baris. Baris pertama itu yang 1 sisi, baris kedua itu yang 2 sisi. Kalau misalnya kalian punya tabel T, tapi alfanya ini cuma 1 baris, kalian harus cek dulu. Kalian harus pastikan dulu, itu yang 1 sisi apa 2 sisi. Karena bisa jadi, ya bisa jadi itu yang 1 sisi, bisa jadi itu yang 2 sisi. Nah, kalau ternyata yang kalian punya itu adalah yang 2 sisi, padahal di soal dimintanya uji hipotesis 1 sisi, ya berarti kan tabelnya nggak pas, ya tabelnya nggak cocok. Nah, saya menyarankan kalian pakai tabel yang ini aja, tabel T, sorry, kalian pakai tabel T yang ini aja. Untuk yang kelas A, saya kasih dulu linknya menuju Gujarati ini ya. Siapa tahu belum punya. Silakan cek di kolom chat, itu adalah link menuju buku-buku ekonometrika. Buku ini yang lagi saya buka nih, ini nama filenya Basic Econometrics DN Gujarati DC Porter itu loh. Nah, itu nama filenya itu ya. Silahkan diklik dulu linknya. Kalau kalian sudah klik linknya nanti, itu tidak akan hilang di Google Drive. Jadi, link-link yang barusan saya kasih itu, kalau kalian sudah klik, terus buka ke Google Drive-nya kalian ya, itu bisa dilihat di shared with me, atau dibagikan kepada saya. Nih, shared with me, atau dibagikan kepada saya. Itu bisa kalian cek di situ. Kalau sudah diklik ya, kalau sudah diklik dan kalian sudah login ke Google Drive. Kalau belum ya login dulu. Jadi nanti misalnya Zoom ini saya tutup, linknya kan sudah nggak bisa diklik lagi, tapi kalian masih bisa mengakses filenya lewat ini shared with me atau dibagikan kepada saya. Oke, ada lagi pertanyaan?
tabel T di bukunya Gujarati itu ada di halaman 879. Nah ya, di bukunya itu halaman 879. Tapi di PDF-nya itu halaman 901. Nih, di file PDF-nya halaman 901. Karena ya biasalah ya, buku itu kan ada cover, terus kata pengantar, daftar isi, dan lain-lain dulu. Makanya nomor halaman di sini dengan di PDF-nya itu beda. Karena yang di file PDF ini, dia menganggap cover, daftar isi, kata pengantar, dan lain-lain itu sebagai halaman juga. Jadi kalau mau lihat tabel T di Gujarati, bisa dicek di sini. Oke, ya, kayaknya sudah nggak ada pertanyaan lagi, jadi saya akhiri aja. Nanti rekaman sesi ini bisa kalian minta ke Himepa, saya yang rekam, jadi nanti linknya saya akan kasih ke panitia. Kalau kalian merasa butuh melihat video rekaman sesi ini, silakan nanti minta ke Himepa aja. Oke, good luck. Buat kelas B dan C, kalau ada pertanyaan seputar tugas yang kemarin saya kasih, ya silakan ditanyakan. Karena waktunya masih bukan tinggal sih, ya masih ada 4 hari dari sekarang, sebelum hari Minggu besok. Pokoknya deadline-nya hari Minggu ya, tanggal 16. Pokoknya selama masih tanggal 16, saya anggap itu nggak telat. Tapi kalau sudah berganti tanggal, mau itu jam 00.01 pun saya anggap telat ya. Oke, good luck buat ujiannya. Semoga mendapatkan hasil yang diinginkan. Kita ketemu lagi setelah UTS. Saya akhiri. Saya kembalikan ke panitia. Kalau suaranya panitia nggak putus-putus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kayaknya panitianya juga
Nggak respon, ya sudah, kita tutup aja berarti ya. Oke, sampai ketemu lagi.